Waktu terasa lebih cepat ketika kita sibuk atau menyenangkan, dan lebih lambat saat kita merasa bosan atau tertekan. Ya, ini adalah bagaimana kita merasakan waktu bisa sangat subjektif. Psikologi menunjukkan bahwa pengalaman subjektif kita tentang waktu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, tingkat perhatian, dan emosi. Ini menunjukkan bahwa waktu bukanlah konsep yang sederhana dan statis, melainkan sesuatu yang sangat kompleks dan penuh dengan misteri. Einstein sering berpendapat bahwa pengalaman kita tentang waktu mungkin adalah hasil dari persepsi manusia yang terbatas. Dalam pandangannya, waktu dan ruang adalah konstruksi yang sangat erat terkait yang membentuk kerangka di mana peristiwa-peristiwa fisik terjadi. Secara keseluruhan, Einstein merevolusi pemahaman kita tentang waktu, menunjukkan bahwa ia bukanlah entitas absolut dan terpisah, tetapi merupakan bagian dari struktur dinamis dan terhubung dari ruang waktu. Teori relativitas Einstein mengatakan bahwa semakin dekat seseorang dengan medan gravitasi suatu objek, seperti bumi, semakin lambat waktu berjalan. Waktu juga akan berjalan lebih lambat jika suatu objek bergerak dengan kecepatan relativistik yang lebih tinggi dibandingkan objek lainnya. Misalnya, dalam eksperimen kembar yang terkenal, jika salah satu kembar terbang keluar angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan cahaya, sementara kembar lainnya tetap di bumi, saat dia kembali dari penerbangan luar angkasa, dia akan melihat kembarnya di bumi telah menua. Dengan kata lain, dia seolah-olah telah melompat ke masa depan, karena waktu baginya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di bumi. Sebagai contoh lain, jika kamu menghabiskan setahun di puncak Gunung Everest, kamu bisa merayakan tahun baru 15 mikrodetik lebih awal dibandingkan seseorang yang menghabiskan setahun di permukaan laut. Ini karena kamu berada lebih jauh dari kelengkungan ruang waktu akibat massa bumi, sehingga waktu berjalan lebih lambat untukmu. Mikrodetik mungkin terasa sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi memahami dilatasi waktu sangat penting agar teknologi seperti satelit GPS dapat berfungsi dengan baik. Tanpa mempertimbangkan efek relativitas umum, kesalahan posisi global akan terus menumpuk sekitar 10 km setiap hari, membuat GPS menjadi tidak berguna. Mengingat betapa fluidnya waktu dan sifatnya yang agak kontraintuitif, waktu bisa terasa seperti ilusi, terutama karena kita sering mendefinisikan waktu melalui kuantitas lain seperti kecepatan. Mendefinisikan waktu dengan kecepatan materi, misalnya, tampak seperti definisi yang melingkar. Selain itu, definisi operasional tidak menjelaskan apa sebenarnya sifat mendasar dari waktu. Ini tidak menjelaskan mengapa peristiwa bisa terjadi maju dan mundur di ruang, sementara peristiwa hanya bisa terjadi maju dalam waktu. Penyelidikan mengenai hubungan antara ruang dan waktu telah mengarah pada definisi kontinum ruang-waktu. Relativitas umum adalah kerangka utama untuk memahami bagaimana ruang-waktu bekerja. Melalui kemajuan dalam penyelidikan teoretis dan eksperimental, kita telah mengetahui bahwa waktu dapat terdistorsi, terutama di sekitar tepi lubang hitam. Jam atom strontium adalah jam yang paling akurat yang pernah diciptakan manusia, dengan ketepatan dalam 1 detik selama 15 miliar tahun. Namun, berkat Einstein, kita tahu bahwa ruang dan waktu itu cair dan dipengaruhi oleh gravitasi serta kecepatan. Mungkin terasa tidak nyaman memikirkan sesuatu yang begitu mendasar, bagi keberadaan kita bisa dianggap sebagai ilusi. Tapi, seperti yang dikatakan Einstein, perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah ilusi yang keras kepala dan terus-menerus. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menyukai video ini, dukung kami dengan memberi like, subscribe, dan menekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.